Hujan turun deras malam itu. Langit kelam dan udara di dalam rumah terasa panas. Meski hujan mengguyur tanpa henti di luar, lampu-lampu temaram menyisakan bayangan yang menari di dinding. Aku berdiri memunggungi Dimas. Napasku tidak beraturan. "Kenapa kamu diam, Mbak?" Suara itu pelan, namun cukup untuk mengguncang seluruh pertahanan yang selama ini kubangun. Aku menggigit bibirku sendiri. Gemariku gemitar, entah karena dingin atau karena rasa yang tak boleh ada. Dalam benakku, wajah suamiku Raka muncul begitu jelas. Namun, di belakangku, jarak antara aku dan Dimas semakin tipis. Nafasku tercekat. "Kita nggak boleh kayak gini," bisikku, hampir tak terdengar. Namun ketika jemarinya menyentuh lenganku, dunia seakan berhenti berputar. Ada kehangatan yang menyalakan api dalam diriku, api yang seharusnya kupadamkan sejak awal. Hujan semakin deras, tapi di dalam sini yang terasa justru bara yang membakar. Aku menutup mata, mencoba melawan, tapi jiwaku sudah rapuh. Rumah ini menjadi saksi saat batas itu akhirnya lenyap. Namaku Arini, usiaku 31 tahun, seorang istri yang selama ini dikenal sempurna di mata tetangga. Hidupku memang tampak baik-baik saja. Aku menikah dengan pria yang kucintai sejak kuliah. Namanya Raka, lelaki yang sabar, cerdas, dan selalu memikirkan masa depan keluarga kami. Rumah ini adalah bukti kerja kerasnya. Sebuah rumah yang berdiri kokoh di pinggiran kota, dengan taman kecil di depan, lengkap dengan aroma melati yang selalu menyambut setiap pagi. Semua terasa hangat saat pertama menikah. Beberapa bulan terakhir, kebersamaan kami mulai jarang. Raka mendapat proyek besar dari kantornya, membuatnya sering keluar kota. Aku paham, semua ia lakukan demi masa depan keluarga kami. Tapi pengertian tidak selalu bisa mengobati rasa sepi. Awalnya, aku mencoba sibuk dengan hal-hal sederhana, memasak, membersihkan rumah, dan lainnya. Namun ada waktu-waktu di mana kesunyian menjadi terlalu menusuk. Hanya suara detik jam di dinding yang menemaniku. Sampai suatu hari, suamiku Raka membawa kabar. "Sayang, minggu depan adikku Dimas akan tinggal sementara di rumah. Dia kuliah di kota ini dan aku gak tenang kalau dia sendirian." Aku menyambut kabar itu dengan senyum. Dalam hati, aku lega karena setidaknya ada orang lain di rumah ini. Dimas, adik Raka, ia lebih muda 6 tahun dariku. Mahasiswa tingkat akhir yang pendiam, tapi sopan. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam, kadang terlalu dalam untuk anak seusianya. Hari pertama Dimas datang, semua terasa wajar. Ia membawa koper besar dan senyum ramah. "Makasih Mbak, udah mau menerima aku di rumah Mbak," katanya sambil menggaruk kepala, seakan canggung. Aku tertawa kecil. "Ah, kamu ini kayak siapa aja. Anggap aja rumah sendiri ya." Dan begitulah. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa ada yang aneh. Kami seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama, menjaga sopan santun. Aku tetap menjalani rutinitasku. Ia juga sibuk dengan kuliahnya. Tapi aku tak pernah tahu bahwa rasa sepi yang selama ini kusimpan suatu hari akan berubah menjadi badai. Dan badai itu dimulai dari rumah ini. Rumah yang dulu terasa hangat, kini menjadi saksi ketika hatiku goyah. Sudah 2 minggu Raka berada di luar kota. Teleponnya sering masuk, tapi hanya sebentar-sebentar, membahas pekerjaan yang tak ada habisnya. Aku paham, proyek itu penting, tapi pemahaman bukan berarti hatiku tak merindukannya. Rumah ini kini selalu terasa lengang, meski ada Dimas. Kehadirannya tak sepenuhnya mengisi kekosongan itu. Aku tetap menjalani rutinitasku, bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah. Sesekali aku mendengar suara pintu kamarnya terbuka, langkah kakinya di lorong, lalu hilang lagi. Hari itu hujan turun deras. Sejak siang, aku duduk di ruang tengah, memandang derasnya air menimpa kaca jendela. Tiba-tiba terdengar suara pelan di belakangku. "Mbak, gak keluar hari ini?" Suara Dimas memecah hening. Aku menoleh.
Ia berdiri dengan rambut sedikit basah, kaos abu-abu yang menempel karena udara lembab. Aku tersenyum tipis. Mau kemana juga? Lagi hujan begini. Dimas ikut duduk di sofa. Jaraknya cukup jauh, tapi entah mengapa keberadaannya terasa menghangatkan. Kami berbincang ringan tentang kampusnya. Ia melempar senyum yang entah kenapa membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku buru-buru memalingkan pandangan keluar jendela, menyalahkan pikiranku sendiri. Mbak suka lihat hujan, tanyanya lagi. Iya, soalnya selalu bikin ingat masa kecil. Jawabku. Kami diam logi. Hanya suara hujan dan detik jam yang terdengar. Aku menarik napas panjang. Kenapa suasana hening ini terasa berbeda? Malamnya, setelah makan malam, aku naik ke ruang kerja. Dimas masih duduk di ruang tengah, menonton TV saat aku melintas. Ia menoleh. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang aja ya mbak. Aku mengangguk, lalu cepat-cepat masuk ke ruang kerja. Saat pintu tertutup, aku menyandarkan punggung, menatap langit-langit. Apa ini? Kenapa aku merasa seolah sedang menghindar? Hari-hari berikutnya, percakapan ringan itu jadi kebiasaan. Tidak ada yang aneh, atau mungkin aku yang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan kecil yang seharusnya kupadamkan. Aku tidak tahu bahwa kesunyian bisa sekejam ini mengikis batas yang selama ini kupikir tak akan pernah kulewati. Hari itu langit gelap sejak pagi. Menjelang sore, hujan turun deras tanpa tanda. Aku duduk di ruang tengah sambil menatap halaman yang basah kuyup. Rumah ini semakin terasa sunyi, seperti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Tiba-tiba listrik padam, lampu mati, suara televisi hilang. Aku terdiam sejenak, menunggu lampu darurat otomatis menyala, tapi TC juga. Suara hujan semakin keras, memantul di atap dan jendela, membuat suasana kian tegang. Aku bangkit, meraba dinding mencari senter. Lalu ku dengar langkah kaki mendekat. Mbak, gak usah panik, aku ambilin lilin ya. Suara Dimas terdengar tenang dari balik gelap. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa 2 batang lilin yang sudah menyala. Cahaya kuning redup menari di wajahnya, memantulkan bayangan di dinding. Untuk pertama kalinya, aku memandangnya lebih lama. Mungkin terlalu lama. Ada keteduhan di sorot matanya yang membuatku lupa bernapas. Kami duduk berhadapan di meja ruang tengah. Suara hujan jadi latar. Lilin di antara kami bergetar setiap kali angin menyusup lewat celah jendela. Aku menggenggam gelas teh yang tadi kubuat, mencoba fokus pada hangatnya air, bukan pada tatapan yang seolah menelanjangiku dari dalam. Mbak gak takut gelap? Tanyanya. Aku menggeleng. Enggak. Selama ada orang. Ia tersenyum tipis. Kalau cuma aku gimana? Pertanyaan itu menghantamku tanpa peringatan. Dadaku berdegup kencang. Aku ingin menjawab santai, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ya, gak apa-apa, kataku akhirnya, sambil berpura-pura menyesap teh yang sudah dingin. Ada jeda panjang, hanya suara hujan dan detik jam yang terdengar. Lalu aku merasakan tatapan itu lagi. Hangat, tapi berbahaya. Aku tahu, aku harus memalingkan pandangan. Aku tahu, aku harus menghentikan ini sebelum terlambat. Tapi entah kenapa, mataku tetap bertahan di matanya. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum seolah semua baik-baik saja. Dingin ya? Ucapku sekadar mengisi hening. Kalau dingin, jangan dipendam sendiri mbak, jawabnya. Membuat bulu kudukku berdiri. Aku berdiri buru-buru, mencari alasan untuk menghindar. Aku ke dapur dulu, bikin air panas. Tapi sebelum aku sempat melangkah, sebuah pertanyaan singgah di pikiranku. Kenapa aku merasa tidak benar-benar ingin meninggalkannya? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku takut. Bukan pada gelapnya, listrik padam, tapi pada cahaya kecil dalam diriku yang mulai menyala. Untuk seseorang yang seharusnya tak kusentuh. Sejak malam listrik padam itu, ada sesuatu yang berubah. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semuanya biasa saja, bahwa tatapan itu hanya khayalanku. Namun, setiap kali Dimas tersenyum, aku merasakan sesuatu yang aneh
bergetar di dadaku. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Hari ini, hujan kembali turun. Tapi kali ini tidak terlalu deras. Aku sedang menata bunga di teras ketika Dimas keluar, membawa payung. "Mbak, hati-hati basah," ucapnya sambil membuka payung. Berdiri di ujung teras menatapku. Aku mengangguk, pura-pura sibuk dengan pot bunga. Tapi ketika aku menoleh, matanya sedang menatapku. Terlalu lama dan terlalu dalam. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Aku mau ke minimarket. Mau nitip apa?" tanyanya. Enggak usah, terima kasih," jawabku tanpa menatap. Beberapa menit kemudian ia pergi. Aku duduk di kursi teras, mencoba menenangkan pikiranku. Ini cuma perasaan sesaat, Rin. Jangan bodoh. Tapi semakin aku meyakinkan diri, semakin tatapan itu menghantui benakku. Malamnya, aku sedang menyiapkan makan malam ketika Dimas datang membawa kantong belanja. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata pelan, "Aku beliin roti kesukaan Mbak. Soalnya tadi Mbak kelihatan capek." Aku tertegun sejenak. "Loh, kamu kok tahu?" "Tahu dong, dari dulu Mbak selalu suka roti coklat kan?" Aku ingat waktu kita masih sering kumpul di rumah orang tua. Ada sesuatu di nada suaranya, hangat, tapi juga penuh perhatian yang seharusnya bukan miliknya untuk kuberikan. Aku mencoba tersenyum biasa. "Makasih Dimas, kamu baik banget." Ia diam sejenak, lalu berkata pelan. Matanya menatap lurus ke mataku. "Aku gak cuma baik Mbak, kalau sama orang yang berarti." Dadaku seperti dihantam. Jantungku berdegup, bukan karena terkejut, tapi karena bagian dari diriku. Bagian yang seharusnya terkubur dalam menyukai kalimat itu. Aku berpura-pura tertawa, mencoba memecah tegang. "Kamu bisa aja." Tapi saat ia pergi ke kamarnya, aku berdiri membeku. Jemariku gemetar ketika menyentuh roti yang ia beli. Bukan rotinya yang membuatku tak bisa bernapas, tapi arti di balik perhatiannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengakui satu hal yang menakutkan. Aku tidak lagi hanya kesepian, aku sedang diambang sebuah jurang. Sejak kalimat itu terucap dari bibir Dimas, aku gak cuma baik kalau sama orang yang berarti, hatiku tidak pernah sama lagi. Setiap langkahnya di lorong, setiap suara pintu kamarnya yang terbuka, setiap tatapan singkat di meja makan, semuanya seperti cambuk yang mengingatkanku pada dosa yang belum terjadi, tapi terus mengintai. Malam itu, aku berdiri lama di depan cermin di ruang rias, menatap wajahku sendiri. Mata ini bengkak karena kurang tidur, pikiran kacau. Aku menunduk, mengusap wajah dengan tangan yang dingin. "Apa yang kamu lakukan, Rin? Kamu ini istri orang, istri kakaknya." Aku memutuskan satu hal, harus menjauh dari Dimas. Harus. Aku tidak mau menyesal seumur hidup hanya karena rasa sesaat. Keesokan harinya, aku sengaja keluar rumah lebih lama. Aku pergi ke toko bunga lalu ke pasar, menghabiskan waktu berkeliling. Aku berharap saat pulang, Dimas sudah tidak ada di rumah. Tapi saat aku membuka pintu, ia sedang duduk di ruang tengah, menatap layar laptop. Ia tersenyum begitu melihatku. "Mbak, kelihatan capek banget. Sini, duduk dulu. Mau ku buatin teh?" Aku menggeleng cepat. "Gak usah repot-repot Mas Dimas." Ia tertawa kecil. "Mas, baru kali ini Mbak manggil aku gitu." Aku pura-pura tidak mendengar, melangkah menuju ruang. Begitu pintu tertutup, aku menutup wajah dengan kedua tangan. Nafasku berat. Semua rencana menjaga jarak terasa mustahil. Rumah ini tidak cukup luas untuk menghindarinya. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengurangi interaksi. Tidak makan bersamanya, tidak duduk lama di ruang tengah. Tapi Dimas seperti punya cara untuk selalu hadir, membawakan belanjaan, menawarkan bantuan cuci mobil, bahkan hanya sekadar mengetuk pintu dan berkata, "Kalau butuh apa-apa, bilang ya Mbak." Perhatian kecil itu justru membuat pertahananku rapuh. Aku mulai menantikan langkah kakinya, mulai menghitung detik setiap kali ponselnya berbunyi. Aku benci diriku sendiri. Malam itu, aku menghubungi suamiku Raka.
Suaranya lelah di ujung sana. Sayang, aku gak bisa pulang minggu ini. Deadline proyeknya kacau banget. Aku menahan air mata. Kamu gak bisa pulang sebentar aja? Nggak mungkin sayang, kamu baik-baik aja kan? Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Iya, aku baik-baik aja mas. Padahal hatiku berperang dengan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di tepi sofa, menggenggam ponsel erat-erat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Rumah ini menjadi penjara, di mana aku terjebak dengan godaan yang makin hari makin kuat. Hari-hari berikutnya berubah tanpa aku sadari. Jika dulu aku berusaha menghindar, kini aku tidak lagi sekuat itu. Setiap kali mendengar suara langkah Dimas di koridor, aku merasakan debar yang aneh. Setiap kali ia tersenyum, ada percikan hangat yang tak bisa kupadamkan. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Tiba-tiba suara Dimas terdengar di belakangku. Mbak, gak sarapan dulu? Nanti sakit loh. Aku menoleh. Ia berdiri sambil membawa 2 gelas jus jeruk. Aku tersenyum canggung. Iya nih, aku gak lapar. Ia mengulurkan segelas jus ke arahku. Kalau gak lapar, minum ini aja, biar gak lemes. Aku ragu sejenak, lalu menerimanya. Jemari kami bersentuhan. Sebentar. Tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku buru-buru menyesap jus, menahan tatapan yang terasa menelanjangi hatiku. Siang harinya, aku duduk di ruang tengah sambil merapikan laporan kerja suamiku Raka. Dimas duduk di sofa seberang. Laptopnya menyala. Aku mencoba fokus, tapi suara ketikannya, aroma parfumnya, semua mengusik pikiranku. Tiba-tiba, ia berkata tanpa menoleh. Mbak kelihatan capek. Aku pengen bilang dari dulu, Mbak gak harus nahan semua sendirian. Aku mengerjap, bingung harus menjawab apa. Aku cuma gak pengen Mbak merasa sendirian. Lanjutnya, suaranya rendah, seperti rahasia yang hanya untukku. Ada jeda panjang. Aku ingin memutus percakapan, tapi entah kenapa bibirku malah berkata pelan. Terima kasih Dim. Malamnya, aku tak bisa tidur. Kata-kata Dimas terus menggema di kepalaku. Aku sadar, garis itu semakin kabur. Aku tak lagi hanya berusaha menghindar. Aku mulai menantikan kehadirannya, dan itulah yang paling menakutkan. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Apa yang kamu lakukan, Rin? Tanyaku pada bayangan di kaca. Tapi tak ada jawaban, selain tatapan mata yang memantulkan kegelisahan dan sebuah rasa yang tak seharusnya ada. Malam itu, aku tahu satu hal. Aku sedang kalah dalam pertempuran yang kuciptakan sendiri. Hujan kembali turun malam itu, lebih deras dari biasanya. Angin mengetuk jendela dengan keras, seolah membawa pertanda buruk. Rumah ini gelap, hanya diterangi cahaya lampu redup di ruang tengah. Aku duduk di sofa, memeluk bantal, menatap layar televisi yang tak benar-benar kuperhatikan. Dari dapur, ku dengar suara gelas beradu pelan. Dimas muncul membawa 2 cangkir teh. Ia meletakkan satu di meja depan, lalu duduk di ujung sofa. Mbak gak tidur? Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Gak bisa tidur. Hujannya berisik banget. Kalau ada aku, gak usah takut. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat dadaku sesak. Aku berusaha menoleh ke layar TV, tapi matanya memaksaku menatap kembali. Ada sesuatu di sorot itu. Sesuatu yang selama ini kutakuti. Keheningan menggantung, hanya suara hujan yang jadi music letar. Aku menggenggam cangkir erat-erat, mencoba menahan getar di tangan. Mbak, suaranya terdengar berat. Aku menoleh. Ia menatapku lama, seolah mencari izin dalam diam. Kenapa kita gak boleh jujur sama perasaan kita sendiri? Jantungku seperti berhenti berdetak. Dimas, jangan bicara begitu. Kenapa enggak? Aku capek pura-pura gak peduli. Aku suka Mbak dari dulu. Aku membeku. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Aku ingin marah, ingin mengatakan ini salah, tapi bibirku tak bisa bergerak. Air mataku jatuh begitu saja. Jangan, tolong jangan bikin ini lebih sulit.
bisik. Ia mendekat sedikit, sorot matanya tidak liar, tapi penuh luka, dan itu membuatku lebih goyah. Aku gak minta apa-apa, aku cuma pengen Mbak tahu, Mbak gak sendirian. Aku menunduk, menangis tanpa suara. Sebagian diriku ingin berlari, tapi sebagian lagi ingin berhenti, berperang. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang tak berhenti, batas yang selama ini kujaga mulai retak. Aku merasakan tangannya menyentuh jemariku, pelan, ragu, seperti menunggu aku menarik diri. Tapi aku tidak bergerak. Dunia seakan berhenti. Yang terdengar hanyalah detak jantungku yang kacau. Dan satu kalimat dalam kepalaku. Aku sudah terlalu jauh. Hujan belum reda. Angin meniup tirai hingga berayun, membuat cahaya lampu temaram menari-nari di dinding. Rumah ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, tapi di dadaku, riuhnya tak terkira. Aku masih duduk di sofa, tanganku masih berada di genggaman. Dimas, sentuhan itu kecil, tapi terasa seperti bara yang membakar semua prinsipku. Aku ingin menarik tangan ini, ingin berlari ke kamar dan mengunci pintu. Tapi tubuhku seolah tak mau bergerak. Mbak, jangan nangis. Suara Dimas pelan, seolah takut menghancurkan sesuatu yang rapuh. Aku menggeleng, air mataku mengalir makin deras. Ini salah Dimas. Kalau salah, kenapa rasanya kayak kita udah lama nunggu momen ini? Kalimat itu menghantamku seperti gelombang. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan tangis yang pecah. Tapi justru di balik tangisan itu, ada keinginan yang tak bisa kutolak lagi. Keinginan yang selama ini kupendam dalam sepi. Aku merasakan tubuhnya mendekat, tapi tidak memaksa. Ia hanya duduk di sampingku, cukup dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya. Dan saat itu, aku menyerah. Aku menurunkan tanganku dari wajah. Mata kami bertemu. Tatapan itu bukan tatapan nakal, tapi tatapan yang penuh kerinduan, yang selama ini kutemukan hanya dalam mimpi. Dunia di sekeliling kami menghilang. Yang ada hanya dua jiwa yang lelah, berperang dengan rasa. Aku tahu batas itu sudah lenyap. Semua janji yang kubuat pada diriku sendiri runtuh seketika. Malam itu, rumah ini benar-benar menjadi saksi ketika aku melanggar semua garis yang pernah kujaga. Ketika akhirnya kami saling melepaskan. Bukan kebahagiaan yang datang, melainkan perasaan yang lebih menyesakan. Aku menatap bayangan diriku di kaca jendela yang basah oleh hujan. Wajah itu bukan lagi wajah seorang istri yang setia, melainkan wajah seorang pengkhianat. Dimas menatapku dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. Ada lega, tapi juga ada luka. Aku bangkit, tanpa sepatah kata pun, lalu berlari ke ruangku. Pintu tertutup. Aku jatuh bersimpuh di lantai. Aku menangis, bukan hanya karena dosa yang kulakukan, tapi karena aku sadar satu hal, tak ada jalan kembali. Pagi itu, matahari terbit dengan malu-malu, menembus tirai yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Rumah ini terasa berbeda, bukan karena perabotnya berubah, tapi karena hatiku yang hancur berantakan. Aku duduk di tepi kursi, tubuhku limas, seakan semua tenaga terkuras oleh penyesalan. Dari dapur, terdengar suara Dimas menyiapkan sarapan. Wangi roti panggang menyeruak, aroma yang biasanya menenangkan. Tapi sekarang, justru membuatku sesak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan. Keberanian, hari ini, aku harus bicara. Harus. Saat aku masuk ke dapur, Dimas menoleh, tersenyum tipis. Pagi Mbak, aku bikin sarapan. Biar Mbak gak capek. Berhenti Dim, potongku pelan. Suaraku bergetar. Ia terdiam. Sorot matanya berubah dari hangat menjadi waspada. Aku menarik kursi, duduk, menatap meja agar tak perlu melihat matanya. Kita gak bisa kayak gini lagi, ucapku, mencoba tegar. Aku tahu ini salah Dimas, dan aku gak mau nambah salah. Aku harus berhenti sebelum semua benar-benar hancur. Dimas memandangku lama, matanya memerah, rahangnya mengeras, seolah menahan emosi. Jadi semua yang terjadi semalam enggak berarti apa-apa buat Mbak. Aku menelan ludah,
menahan air mata. Itu berarti dim. Justru karena berarti aku harus berhenti. Hening, hanya suara detak jam yang terdengar. Lalu ia tertawa pahit. Aku kira Mbak juga ngerasain apa yang aku rasain. Aku ngerasain Dimas. Itu masalahnya, jawabku. Kali ini sambil menatap matanya. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau aku gak peduli, semua ini gak akan sesakit ini. Ia berdiri, mendorong kursi dengan suara gesekan yang nyaring. Jadi, mauku apa? Aku menunduk. Pergi. Tolong Dim, pergi sebelum Raka pulang. Aku mohon. Dimas menghela napas panjang. Aku bisa melihat bahunya gemetar, seolah menahan badai yang tak sanggup ia kendalikan. Ia menatapku sekali lagi, tatapan terakhir yang akan menghantui malam-malamku selamanya. Sebelum berbalik dan melangkah pergi ke kamarnya. Begitu pintu kamarnya tertutup, aku jatuh, terduduk di kursi. Tangisku pecah. Aku tak tahu apakah yang kulakukan ini benar, atau hanya cara lain untuk melukai hatiku sendiri. Yang ku tahu, cinta yang salah ini harus berhenti di sini, sebelum menghabisi semua yang pernah ku cintai. 3 hari setelah Dimas pergi, rumah ini kembali sepi. Tapi kali ini bukan sepi yang sama seperti dulu. Sepi ini dingin, menusuk sampai ke tulang. Setiap sudut ruangan mengingatkanku pada sesuatu yang tak boleh ku ingat. Sofa ruang tengah, cangkir teh di meja, bahkan suara hujan yang turun malam tadi, semuanya memanggil kembali memori yang ingin ku lenyapkan. Siang itu, telepon berdering. Nama suamiku Raka muncul di layar. Dengan napas tercekat, aku mengangkat. Sayang, aku pulang sore ini. Suaranya terdengar hangat. Aku kangen banget sama kamu. Dadaku terasa sesak. Aku menahan air mata sekuat mungkin agar suaraku tak bergetar. Aku juga kangen, jawabku pelan sambil menatap lantai yang kosong. Menjelang senja, mobil suamiku Raka berhenti di depan rumah. Aku berdiri di ambang pintu, menyiapkan senyum terbaikku. Saat ia masuk, membawa koper besar dan pelukan hangat. Aku membalasnya dengan tubuh kaku yang berusaha tampak biasa. Kamu kurusan sayang. Kamu makan gak selama aku pergi? Tanyanya sambil mengusap pipiku. Aku tertawa kecil. Makan kok mas. Aku baik-baik aja. Padahal di dalam dadaku suara lain berteriak. Tidak sayang. Aku tidak baik-baik saja. Malamnya kami duduk di meja makan. Ia bercerita panjang tentang proyeknya, tentang perjalanan bisnis yang melelahkan. Aku mendengarkan sambil sesekali tersenyum, berusaha menutupi luka yang masih segar. Tatapannya penuh cinta, dan setiap tatapan itu menusuk hatiku lebih dalam. Aku senang akhirnya pulang ke kamu, ucapnya sambil menggenggam tanganku. Aku balas menggenggam, hangat, jujur. Aku ingin menangis di hadapannya dan mengatakan semuanya tentang kesalahanku, tentang jurang yang sempat ku terjun ke dalamnya. Tapi lidahku keluh, karena jika aku jujur, aku tahu bukan hanya rumah tangga ini yang akan hancur. Hidup kami semua akan berantakan. Dan malam itu, ketika Raka tertidur lelap, aku berdiri di depan jendela, menatap langit yang gelap. Air mataku jatuh satu persatu. Aku berbisik pada diriku sendiri. Mulai hari ini, kamu harus belajar hidup dengan luka ini sendiri. Sebulan berlalu sejak hari itu. Rumah ini kembali dipenuhi rutinitas. Memasak, membersihkan, menyiapkan pakaian Raka. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Aku dan Raka tertawa bersama. Pergi belanja seperti pasangan harmonis. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua senyum itu, aku menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Dimas tak pernah menghubungiku lagi. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, seolah ia lenyap dari dunia ini. Harusnya aku lega, harusnya aku bersyukur, tapi setiap kali melewati ruang tengah, setiap kali memegang cangkir teh, setiap kali hujan turun, bayangannya datang, membisiki, menanyakan sesuatu yang tak pernah terjawab. Kalau saat itu kamu memilih aku,
apa yang akan terjadi. Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku ikut pengajian, lebih rajin berdoa, bahkan membaca buku-buku tentang pernikahan. Semua kulakukan agar rasa bersalah ini sedikit berkurang. Tapi rasa itu seperti noda yang menempel di hatiku. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, warnanya tetap ada. Suamiku Raka semakin sayang padaku. Ia sering bilang, "Terima kasih udah setia nunggu aku ya sayang. Kamu istri terbaik yang pernah aku bayangkan." Kalimat itu menghancurkan diriku lebih dalam. Aku bukan istri terbaik. Aku adalah pengkhianat. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang terlihat tenang, tapi di balik mata ini, ada badai yang tak pernah reda. Aku berbisik pada bayangan sendiri, "Kamu harus kuat, Rin. Kamu harus menebus ini dengan setia, sampai napas terakhir." Namun jauh di sudut hati yang paling gelap, ada bisikan kecil yang tak bisa kubunuh. Apakah dia pernah merindukanku seperti aku merindukannya? Juat telah berlalu, hidupku berjalan normal, setidaknya dari luar. Suamiku Raka dan aku masih bersama, bahkan lebih bahagia. Menurut orang-orang, kami punya bisnis kecil, sering menghabiskan akhir pekan di luar kota. Aku selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, bukan untuk dunia, tapi untuk menebus dosa yang hanya aku dan Tuhan yang tahu. Namun, setiap kali hujan turun, ada rasa yang kembali menggedor pintu hatiku. Bukan cinta, mungkin hanya kenangan tentang sebuah malam, tentang sebuah kesalahan, tentang seseorang yang pernah membuatku lupa siapa diriku. Aku tak pernah tahu bagaimana kabar Dimas. Setelah hari itu, ia benar-benar hilang. Kadang, aku berpikir, mungkin ini jalan terbaik, karena kalau ia kembali, aku tidak yakin sanggup menghadapi badai itu lagi. Malam ini, aku duduk di teras sambil menatap hujan. Suamiku Raka sedang menonton di ruang tengah, sesekali tertawa kecil melihat acara TV favoritnya. Aku menatap wajahnya dari kejauhan, lalu menandok. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. "Maafkan aku, Mas," bisikku dalam hati. "Aku janji, aku gak akan pernah jatuh lagi. Bahkan kalau harus melawan diriku sendiri." Aku mengangkat wajah, memandang langit gelap yang meneteskan hujan. Dalam hati, aku bicara pada Dimas. Bukan untuk memanggilnya kembali, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih karena pernah mengajariku arti rapuh. Dan maaf karena aku gak bisa memilihmu. Semoga kamu bahagia dimanapun kamu. Dan malam itu, di bawah hujan yang sama seperti malam ketika semua dimulai, aku menutup mata dan menghembuskan napas panjang. Luka ini mungkin tak akan hilang, tapi aku akan hidup dengan luka ini, menjadikannya pengingat bahwa kadang cinta bukan tentang memiliki, melainkan tentang berani melepaskan sebelum semuanya hancur.